Assalamualaikum Rahayu Bu Fanani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendrik Rekso Aksara. Matur nuwun nggih niki lho. Badhe napa? Setunggal silaturahim nomor kali badhe ngenal utawi ngawruhi Kayak tamu ya. nggih. Ngawruhi niki lho napa niku papan panggonan punika galeri kalian besalen nggih kagungan panjenengan. Pinaringan asma napa niku? Untuk galeri itu memang karena ownernya saya sendiri yang mengelola, ya dikelola dengan tim. Ya galeri Empu Fanani begitu aja. Jadi di galeri ini juga pesalen dan galeri. Galeri oh iya. Nah ini diantara koleksi, ya sebagian dari koleksi yang ada di galeri itu ada beberapa keris. Jadi karya lama, karya baru. Tidak berupa keris saja yang Bu ya, juga koleksi-koleksi lawung, terus landaian, dederan dan sebagainya ya Pak, kan banyak properti dari keris. Ya memang yang hubungannya dengan keris pusaka itu cukup banyak, khususnya galeri yang ada di sini. Untuk beberapa tahun ini di sini juga mengkoleksi mengkoleksi bahan-bahan keris. Oh, bahan-bahan keris. Jadi yang dimaksud adalah besi meteor. Atau kalau orang dulu itu mengatakan batu meteor. Oh iya. Watu lintang. Iya. Ada yang Bu, di dalam serat kakawin yang saya pelajari itu karena saya di dalam dunia sastra, bahasa Jawa kuno ya, bahasa kawin. Serat kakawin. Serat kakawin itu nama meteor itu kan nama bahasa Inggris kan, dari kata meteorit. Iya, meteorit. Sebenarnya Jawa sendiri sudah mempunyai bahasa meteor itu. Nah, namanya handaru atau batu lintang jatuh dari langit. Nah, yang sementara yang dikenal oleh masyarakat itu yang lalu, masa lalu itu. Watu lintang itu. Ya, leres. Watu lintang jatuh ya. Handaru. Jadi kalau meteor atau meteorit itu kan bahasa bisa dikatakan internasional kan, meteorit. Makanya orang-orang tua dulu itu sering waktu lihat komet nyelorot, nyelorot. Ono daru mudun. Dari kata handaru. Iya. Batu bintang, berekor api. Seperti itu. Iya. Padahal yang kita temui untuk bahan keris itu adalah yang besi. Tetapi pengetahuan masyarakat atau umumnya orang mengatakan itu batu. Mungkin juga memang ada unsur-unsur batunya di besi itu. Mungkin saja. Tapi kalau di dunia internasional yang jelas ada besi meteor, ada batu meteor, ada juga batu besi. Jadi iron meteorit, stony, kemudian iron stony. Jadi ada tiga kelompok lah. Iya, ada 3 kelompok. Terus untuk keris pembuatan tentang kerisnya dari meteorit apa ada? Apa sudah diciptakan? Jadi sudah mulai tahun 2023 itu mulai uji coba, uji tempat, kemudian memulai untuk membuat beberapa contoh-contoh. Nah ini diantara yang 2024. Jadi sebagian memang pesanan orang. Nah ini diantara karya yang sudah ada warangkanya. Ini diantaranya. Nah ini cukup besar.
Di samping itu mantap. Di samping itu konsepnya pada saat itu jadi punya warangka, kemudian baru membuat kerisnya. Oh, warangka dulu. Jadi punya warangka, ini mau buat keris apa? Ini ya? unik. Membuat warangkanya dulu, setelah itu keris. Iya, unik. jadi Biasanya kan keris dulu baru warangka. iya. Dari warangka, kemudian sebelum membuat kerisnya itu juga pesan handle, karena untuk handle ukiran ini waktu itu punya warangka atau beli warangka itu nggak ada handlenya. Ini full perak ya Bu ya? Full perak ini. Full perak. Dan ini kayaknya batu permata jamrut ini. Iya, jamrut. Wes, mantap. Mungkin kata orang itu Iya. jamrut India. Jamrut India, tapi warnanya apa? ada namanya batu jamrut itu kalau nggak salah namanya manik atau retna, batu permata. Bahasa Jawa kunonya itu. Iya. Jadi setelah punya warangka, kemudian punya handle-nya, ini pesan mendak. Belum ada kerisnya itu sudah pesan mendak. Unik. Enggak tahu kok urut-urutannya kok begitu. Baru setelah itu ada di Jakarta itu ada kompetisi lah, itu diantaranya saya membuat keris ini semangatnya untuk ikut kompetisi. Tetapi karena proses pemasangan perak, bisa dikatakan full perak pada ukirnya itu terlambat, tidak nututi. Jadi sudah daftar karena rumit. Ya sudah bayar. Iya. Hanya kirim foto pun itu pada waktu itu belum Ada kerisnya. enggak, kerisnya sudah. Tidak ada. Warangkanya ini pemasangan perak maksudnya. Oh, iya. Pemasangan peraknya ini cukup lama. Jadi sekian banyak itu. Ya. Coba lihat dalamnya Bu. Ya harus iya, tahu dalamnya tuh. Wah, mantap, luar biasa. Jadi ini berkaitan dengan konsep tiga selewah. Ini berkaitan dengan keris tiga selewah. Jadi saya itu baru-baru ini saja mendengar tentang tiga selewah. Nah, Atau 3 warna ya Bu ya? iya, 3 warna. Jadi hasil dari diskusi-diskusi dalam grup komunitas tertentu itu muncullah berkaitan dengan keris pusaka tiga selewah. Ini nih ukiran apa? Ya, jadi selewah pertama itu adalah dapur. Oh, dapur. Dapurnya ini liman sebo. Liman Seba, gajah duduk. Gajah duduk. Kemudian yang baliknya itu peksi nogoliman. Paksi burung, Ya, naga, ular paksi, naga, nogo. liman, gajah. Iya, jadi mungkin setiliran dari 3 binatang menjadi satu. Wah, mantap. Jadi itu selewah yang pertama. Selewah yang kedua adalah itu tadi kan dapur. Iya. Selewah kedua adalah pamor. Motif. Jadi konsep pamor yang ada pada bilah dengan dapur liman sebo ini adalah Astabrata. Jadi di sini ada 8 elemen ya, alam. 8 elemen alam. Jadi ada bintang, ada bulan, di sini ada matahari, kemudian ada awan, ada api, angin, udara, dan tanah. Itu 8. Kemudian selewah yang satunya itu adalah ini pamornya Campur. ada campur. Di antaranya ada Satrio Pinayungan, ada pamor pancing, ada pamor Mosuta tapi seperti dan Mastiban gitu. Mastiban, jaringan kebak. Iya. Mantap. Yang terakhir kalau tadi ada selewah pertama adalah dapurnya, pamor. kedua pamor, yang terakhir adalah besinya. Oh, besi, bahannya. Bahan. Dikatakan selewah besi karena 2 sisi yang berbeda ini bahan dasar pamornya juga berbeda. Yang liman sebo ke atas ini bahan dasarnya adalah nikel. Kemudian yang peksi nogoliman ini bahan dasar pamornya adalah meteorit.
Meteor atau Iron. Handaru nah, atau Watu Lintang. Watu Lintang. Ya, Mantap. terima kasih banyak ini. Jadi Handaru itu baru saat ini saya kenal dan ini mungkin nanti juga akan dipakai oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang tentang nama lain dari meteor atau meteorit itu adalah Handaru. Itu di Serat Kakawin. Serat Kakawin. Ya. Ya, ini saya juga bersyukur bahwa punya karya yang bisa dikatakan di antara masterpiece Salen Embu Fanani gitu ya. Nggih. Matur nuwun. Jadi kagem para kadang sedaya. Karena keris ini juga peninggalan budaya, juga peninggalan para leluhur, maka dari saya ada pesan, yaitu berbahasa Kawi. Hayuwata kita malupeng ri pitra buja, adamel sarwakir piageng, mulyata kita delahaning delaha amahayu ri sakala nusantara. Yang artinya, jangan lupakan leluhurmu yang telah berkarya besar, muliakanlah beliau selama-lamanya dan jaga seluruh isi Nusantara. Matur nuwun. Salam budaya langgeng.